Setelah 1 tahun lamanya, Timnas Indonesia akhirnya kembali memiliki sosok tegas di sisi lapangan. Sosok yang selama ini dirindukan itu kini hadir dalam diri John Hotman. Bukan sekadar membawa strategi, ia datang dengan karakter kuat, energi membara, dan ketegasan yang langsung terasa sejak laga debutnya. Selama setahun terakhir, pinggir lapangan terasa sunyi tanpa suara lantang pelatih yang menghidupkan atmosfer pertandingan. Namun semua berubah ketika Hotman hadir. Dari menit pertama, ia sudah menunjukkan auranya, aktif berteriak, memberi arahan, dan menghidupkan semangat pemain. Bukan hanya soal gaya, taktik yang ia bawa pun terlihat matang dan modern. Debutnya bersama Timnas Indonesia langsung mencuri perhatian. Di balik itu, ada cerita panjang tentang kegagalan sebelumnya. Mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 harus pupus setelah tersingkir di ronde keempat. Harapan besar yang sempat digantungkan pada Patrick Kluivert justru berakhir kekecewaan. Meski datang dengan reputasi besar sebagai mantan pemain klub elit Eropa, Patrick Kluivert gagal memenuhi ekspektasi. Taktiknya membingungkan, tidak konsisten, dan minim ketegasan. Ia lebih sering terlihat pasif di bangku cadangan dibanding memberi instruksi. Hingga akhirnya, masa jabatannya berakhir cepat, meninggalkan luka bagi para pendukung Garuda. Dari kegagalan itu, PSSI kemudian mengarahkan pilihan pada John Hotman. Diperkenalkan pada awal 2026, ia membawa harapan baru. Meski namanya tak sebesar pelatih kelas dunia, rekam jejaknya berbicara. Ia dikenal sebagai pelatih dengan visi, kemampuan komunikasi kuat, dan kepemimpinan yang mampu menyatukan tim dengan latar belakang berbeda. Di laga perdananya, Hotman langsung menunjukkan identitas permainan yang jelas. Secara formasi, Indonesia terlihat memakai skema 3-4-3. Namun di lapangan, formasi itu sangat fleksibel. Saat bertahan, tim justru berubah menjadi 4-4-2, sebuah pendekatan yang tidak biasa, namun efektif untuk menutup ruang lawan. Pergerakan pemain pun dinamis. Lini depan terus bertukar posisi, menciptakan kebingungan bagi lawan. Bek tidak ragu membantu serangan, sementara gelandang aktif masuk ke kotak penalti. Permainan menjadi cair, cepat, dan penuh variasi. Filosofi Hotman sederhana namun tajam, menyerang dengan cepat, presisi, dan kolektif. Ia menggabungkan elemen taktik modern dengan disiplin tinggi. Namun bukan hanya strategi yang mencolok, kehadirannya di pinggir lapangan juga memberi dampak besar. Ia tak pernah diam. Suaranya terdengar sepanjang pertandingan, memberi instruksi dengan jelas dan penuh emosi. Berbeda jauh dengan pelatih sebelumnya, komunikasi Hotman terasa lebih efektif dan langsung dipahami pemain. Hasilnya terlihat jelas, permainan tim menjadi terorganisir dan sesuai dengan rencana. Indonesia pun menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 4-0. Sebuah hasil yang menunjukkan dominasi penuh. Meski lawan berada di bawah level, performa ini tetap memberi sinyal positif bagi masa depan tim. Namun Hotman tidak cepat puas. Ia menyoroti satu kelemahan, budaya bermain individual yang masih muncul di awal laga. Ia mengingatkan, jika hal itu terjadi saat menghadapi tim kuat seperti Bulgaria, konsekuensinya bisa fatal. Tantangan besar sudah menanti di depan. Bulgaria, dengan pemain-pemain yang berlaga di Liga Top Eropa, akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda. Kemenangan ini memang belum menjamin masa depan cerah. Namun setidaknya, fondasi sudah mulai terbentuk. Taktik, karakter, dan hasil yang ditunjukkan Hotman menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kebangkitan sepak bola Indonesia. Perjalanan masih jauh. Tantangan akan semakin berat. Tapi dari debut ini, satu hal jelas, harapan itu kembali hidup. Dukung terus Gol Gila TV agar kami bisa menghadirkan momen-momen sepak bola paling seru, paling panas, dan paling menghibur untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena setiap detik di lapangan, selalu ada cerita gila yang sayang untuk dilewatkan.